Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan di sini saya mencoba menjelaskan terkait dengan pemanfaatan akun belajar ya. Jadi akun belajar ini adalah berupa akun yang disediakan oleh pemerintah yang diberikan baik itu kepada guru maupun siswa untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, terutama sekali ketika kita berada pada pandemi seperti sekarang ini. Jadi akun belajar ini sangat membantu kita sebagai pendidik maupun anak didik kita dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, adapun di sini perlu saya jelaskan ya, bahwa akun belajar itu ada beberapa kelebihan yang dimiliki dibanding dengan akun yang biasa. Yang pertama, akun belajar itu memiliki kapasitas drive yang lebih dibandingkan dengan akun biasa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memanfaatkan akun belajar ini untuk menyimpan berbagai hal ya, berkaitan dengan data-data Bapak Ibu, sehingga ini dapat membantu untuk penyimpanan seperti itu, karena kita bisa menyimpan baik itu video ya, foto, dokumen dan lain sebagainya. Nah, ini seperti yang saya miliki, ini adalah drive dari akun belajar saya. Jadi saya sudah menyimpan berbagai hal di sini, video, foto, folder dan lain sebagainya. Nah, ini. Kemudian selain itu ada beberapa fitur yang kita bisa manfaatkan di akun belajar ini. Nah, diantaranya di sini ya ada Classroom ya. Kemudian ada Google Meet. Kemudian ada macam-macam di sini fitur-fitur dari akun belajar ini yang tentunya memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan akun standar Google standar seperti itu. Yang pertama tadi kapasitas drive-nya itu tidak terbatas. Biasanya kalau akun biasa kita kalau menyimpan itu terbatas, hanya dapat menyimpan 15 GB saja, sedangkan ini tidak terbatas. Itu kelebihannya. Kemudian ketika kita menggunakan Google Classroom, nah ini Bapak Ibu, di Google Classroom ini misalnya ini saya membuat kelas ya, khusus untuk kelas 9 misalkan. Ini saya sudah membuat. Di sini sudah ada link. Nah, ini link Google Meet. Jadi nanti tinggal dikomparasikan saja dengan siswa-siswanya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat Google Meet lagi. Di Google Classroom-nya ini sudah ada Google Meet-nya. Tinggal ini di copy kemudian dikirim ke siswanya seperti itu. Kemudian di sini selain Google Classroom, ini kita juga bisa membuat dokumen. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa membuat dokumen di sini, mengetik apa saja di sini bisa untuk menunjang kegiatan belajar mengajar kita. Kemudian selain ini kita juga ada ini, kita juga bisa membuat slide di sini. Slide pembelajaran. Jadi kita bisa buat menggunakan akun belajar tanpa aplikasi PowerPoint seperti itu. Jadi menggunakan ini juga bisa. Misalnya ini tinggal kita membuat tambahkan judul. Nah, ini ya. Kemudian di sini juga berbagai macam fitur-fitur untuk mengedit, misalnya memasukkan tema, memasukkan gambar untuk melengkapi daripada slide yang kita buat ini. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengkreasikan sendiri bagaimana membuat slide melalui akun belajarnya seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa membuat nah ini Bapak Ibu, membuat Google Form. Ini kita gunakan misalnya untuk membuat soal yang saya sudah buat. Nah, juga bisa menggunakan akun belajar ini seperti itu. Jadi lengkap sekali
dan sangat bermanfaat untuk kegiatan belajar mengajar, terutama pembelajaran online. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mendapatkan akun belajar? Jadi akun belajar Bapak Ibu itu sudah saya unduh, tinggal Bapak Ibu nanti bagaimana mengaktifkannya saja. Jadi untuk cara mengaktifkannya, kita buka dulu. Ini halaman Google pertama. Di sini kan ini masih punya saya, jadi kita tambahkan dulu untuk akun ya. Misalnya di sini untuk emailnya saya menggunakan email misalnya salah satu guru. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Misalnya saya mencoba ini punya Bu Nur Aulia saja ya. Kita coba, tinggal kita copy, kemudian kita masukkan ke sini tadi ya untuk mengaktifkannya ya. Tinggal copy paste, kemudian next. Nah, kemudian untuk passwordnya kita ambil di sini juga. Tadi ini sudah ada passwordnya ya, tinggal di salin ya. Kemudian kita masukkan ke sini tadi ya Bapak Ibu. Nah, dipastikan juga. Kemudian next. Di sini ya. Kita terima. Kemudian kita diarahkan untuk membuat sandi baru. Sandi baru ini harus memuat minimal 3 karakter. Nah, misalnya di sini ada huruf, angka, kemudian ada simbol seperti itu. Misalnya untuk Bu Nur Aulia, kita bisa membuat misalnya di sini seperti jin ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, Nur Aulia misalkan, kemudian tanda ya, tanda ini kita copy saja biar Bapak Ibu tahu untuk sandi punya Bu Aulia ini. Nah ini ya, sebentar Bapak Ibu. Misalnya saya buatkan seperti ini saja untuk Bu Aulia ya, kita masukkan ke sini tadi. Nah, tinggal kita copy paste ya, kemudian konfirmasi paste. Yang perlu diingat Bapak Ibu, untuk sandi yang kita buat itu harus memuat minimal 3 karakter ya. Jadi ada huruf, ada angka, kemudian ada simbol seperti itu. Nah, ini dia. Nah, ini sudah ada akun belajar milik Bu Nur Aulia. Jadi ketika sudah memiliki akun belajar, kita sudah bisa memanfaatkan akun belajar ini seperti itu. Ini Bapak Ibu. Nah, ini fitur-fiturnya tadi. Misalnya yang pertama kita bisa membuat menggunakan drive dulu. Nah, ini cara untuk menggunakan drive. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin menyimpan data ya di drive-nya ini, tinggal klik new. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa mengupload file maupun folder ya. Misalnya kita ingin masukkan file. Nah, ini tinggal klik file. Kita pilih di sini di data di komputer kita. Kita mau menyimpan data apa? Itu ada. Nah, misalnya ini kita mencoba menyimpan data saja untuk Bu Aulia. Foto ya. Nah, misalnya ini foto ini. Open. Nah, jadi dia terupload. Nah, ini dia ya, Bapak Ibu. Jadi dia tersimpan di drive kita. Nah, seperti itu. Dan ini sifatnya tidak terbatas ya. Nah, jadi bisa menyimpan banyak data di akun belajar kita. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita memanfaatkan Google Classroom. Nah, tinggal kita klik Classroom di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini continue.
Nah, tinggal klik tambah di sini Bapak Ibu. Nah, kalau kita itu sebagai siswa ini join kelas. Kalau kita sebagai guru berarti kita create kelas atau membuat kelas. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal membuat nama kelasnya. Misalnya di sini kelas 7 misalkan. Ya, Bapak Ibu, kelas 7. Kemudian mata pelajarannya bisa dimuat di sini misalnya IPA ya. Kemudian subjeknya ini boleh dikosongkan, ini roomnya juga boleh. Misalnya kalau kelas kita itu lebih dari satu, misalnya kelas 7A, 7B dan lain sebagainya. Tapi karena kelas kita cuma satu ya tidak perlu diisi. Kemudian create. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ya, sudah ada Google Classroom-nya. Kemudian ketika kita ingin mengajak anak didik kita untuk bergabung, di sini ya Bapak Ibu, di Vivel ini. Nah, ini tinggal kita tambahkan. Misalnya ini sebagai gurunya ini Bu Nur Aulia. Kemudian untuk siswanya ini tinggal kita tambahkan di sini. Nah, ini kan belum ada. Nanti supaya anak itu bisa bergabung, tinggal Bapak Ibu klik ini ya, alamatnya ini bisa diklik, di copy, kemudian Bapak Ibu bisa share ke siswanya untuk bergabung ke Google Classroom-nya Bapak Ibu ya. Ya, itu. Kemudian ini penilaian ya Bapak Ibu. Nah, ini belum ada nilai karena belum ada tugas yang saya berikan seperti itu. Kemudian ini untuk kerja tugas-tugas siswa, ini bisa dimuat di sini. Misalnya kita ingin melakukan pembelajaran online. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah ada linknya. Nah, ini tinggal klik link. Nah, ya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal dikopikan saja, kemudian di-share ke siswanya sehingga siswanya bisa bergabung. Sebelumnya siswa. Nah, ini sudah ada alamatnya Bapak Ibu. Tinggal ini dikopikan kemudian di share ke siswanya baik melalui grup WA maupun sarana lainnya seperti itu. Nanti siswanya diarahkan untuk mendownload ya Google Classroom di perangkat smartphone-nya masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ini untuk kegiatan-kegiatan tugas yang bisa Bapak Ibu buat. Misalnya ini kita membuat tugas baru, ini create. Nah, ini misalnya ada pengumuman, kemudian ada kuis, ada pertanyaan, kemudian ada materi, video dan lain sebagainya. Ini bisa dimasukkan di sini. Misalnya kita coba yang pertama ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu ya membuat. Kemudian untuk memudahkan, karena ini kan menggunakan bahasa Inggris ya Bapak Ibu, bisa kita ubah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di sini Bapak Ibu, titik 3 yang di atas ini klik, kemudian kita ke pengaturan. Nah, ini Bapak Ibu, kemudian kita cari pengaturan bahasa ya, ada nggak di sini? Nah, maklum ini pemula juga ini Bapak Ibu. Kemudian nah ini manajemen. Nah, kemudian kita cari yang namanya ini Bapak Ibu ya, privasi. Kemudian ini bahasa ini ya Bapak Ibu, kita bisa ubah ke dalam bahasa Indonesia supaya terutama saya ini bahasa Inggrisnya masih agak kurang, jadi ya agak susah lah kalau pakai bahasa Inggris. Nah, ini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Tinggal kita refresh supaya dia berubah menjadi bahasa ini. Nah, ini ya Bapak Ibu.
Kemudian ini untuk tugas, ini bisa kita buat tadi. Misalnya kuis. Nah, ini kuis ini kan sama seperti Google Form ya, Bapak Ibu. Misalnya judulnya kita buat apa? Misalnya tugas IPA. Nah, ini petunjuknya apa ya, Bapak Ibu. Sama seperti Google Form persis sekali. Nah, Bapak Ibu bisa membuat. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah pernah mencoba. Ini untuk anggotanya tadi sudah ya, cara join dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk nilai, ini belum ada karena belum ada tugas yang saya buat. Kemudian ini untuk pengumuman dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita ingin melaksanakan Google Meet tadi sudah bisa melalui ini. Jadi tidak perlu lagi membuat Google Meet baru, sudah ada di Google Classroom. Nah, ini salah satu keunggulan Google Classroom menggunakan akun belajar ya, Bapak Ibu. Kemudian ini beberapa fitur juga tadi yang bisa digunakan tadi ya, Bapak Ibu. Google Formulir dan lain sebagainya. Di sini sudah lengkap. YouTube. Bapak Ibu juga bisa membuat konten YouTube di sini ya, melalui akun belajarnya itu, membuat video dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian aplikasi-aplikasi yang dapat Bapak Ibu gunakan. Nah, saya ini juga belum semuanya pernah saya gunakan, tapi di sini banyak sekali. Ya, misalnya ada kuis, kemudian ada apa lagi nih? Nah, ada ini melatih otak dan lain sebagainya. Dapat Bapak Ibu untuk memanfaatkannya seperti itu. Mungkin sampai di sini yang ingin saya jelaskan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengaktifkan sendiri untuk akun belajarnya seperti itu. Kemudian yang kedua yang ingin saya berbagi yaitu rumah belajar dari Kemdikbud ya. Kita klik di sini belajar.id ya, kita masuk. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, ini untuk memanfaatkan akun belajar kita tadi. Nah, ketika sudah aktif kita masuk ke belajar.id. Di sini banyak sekali hal-hal yang bisa kita akses dan kita manfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar kita. Nah, di sini ada berbagai macam aplikasi ya Bapak Ibu. Misalnya Zoom, nah ada di sini, kemudian Google Slides, Google Dokumen, Google Classroom, Google Drive dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ruang guru ada juga di sini. Nah, jadi tidak perlu repot-repot Bapak Ibu. Ruang guru juga ada di sini ya. Nah, ini. Jadi di akun belajar Bapak Ibu itu sudah lengkap seperti itu, sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian contohnya saya kemarin itu karena saya ini pembelajaran IPA ya Bapak Ibu. Karena di sekolah kita juga belum ada itu yang namanya laboratorium IPA, saya memanfaatkan rumah belajar di sini. Nah, di antara aplikasi fitur yang ada di aplikasi rumah belajar ini misalnya kelas maya, sumber belajar, bank soal juga ini banyak Bapak Ibu. Kalau ingin melihat bank soal, kemudian ini laboratorium maya. Nah, ini yang sudah saya coba di pembelajaran kemarin yaitu laboratorium maya atau laboratorium online seperti itu. Nah, ini contohnya laboratorium maya. Ini ada berbagai macam praktikum yang bisa saya akses. Misalnya di sini. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu. Misalnya saya mencoba ya menggunakan misalnya PH larutan. Nah, ya. Kita ingin melakukan PH larutan ini, lakukan percobaan sekarang. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ada beberapa senyawa. Ini pH larutannya bagaimana caranya? Nah, ini bisa kita klik tambahkan zat misalkan ya. Nah, zat apa yang kita mau tambahkan di sini? Nah, tambahkan zat. Zatnya bisa bertambah. Kemudian airnya mau ditambahkan atau tidak. Ini larutannya bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini. Itu bisa Bapak Ibu explore sendiri. Selain itu, misalkan kita ingin mengakses yang lain,
Nah, misalnya kita ingin melihat bank soal. Nah, ini Bapak Ibu. Bank soal misalnya ini untuk sekolah SMP kelas 7. Nah, ini Bapak Ibu untuk pelajaran matematika evaluasi umum. Nah, ini Bapak Ibu. Ini pembuatnya, ini nama evaluasinya untuk digunakan untuk kegiatan apa, ini durasinya, ini ada. Misalnya kita lihat nih untuk ulangan 2 nih. Lihat. Nah, ini ya Bapak Ibu. Sudah ada soal. Jawabannya juga ada di sini. Ini tadi untuk bank soal ya Bapak Ibu, bisa diakses Bapak Ibu di rumah masing-masing. Kemudian ada sumber belajar. Nah, ini bisa kita explore juga. Nah, misalnya ada pelajaran kelas SD, ada SMP, tanaman kayu putih dan lain sebagainya. Ini konten video, ini banyak sekali untuk sumber belajar menunjang kegiatan pembelajaran kita. Kemudian ini juga ada kelas maya Bapak Ibu. Saya ini belum semuanya juga saya coba ini karena juga maklum baru Bapak Ibu. Jadi saya berbagi untuk cara mengaksesnya saja ya Bapak Ibu. Bisa menggunakan sendiri, mengeksplor sendiri setelah akun belajar Bapak Ibu aktif seperti itu. Mungkin sampai di sini ya Bapak Ibu. Karena sinyalnya ini sepertinya juga kurang bersahabat ya. Saya ucapkan terima kasih jika sudah menonton daripada penjelasan yang kami buat. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.